Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersuka cita pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online. Semua karena kasih kemurahan Tuhan, kita diberi kekuatan, kesehatan untuk kita boleh mempersembahkan kehidupan kita ini pada pagi hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan mengawali ibadah online kita ini di dalam doa. Haleluya, mari kita tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kasih-Mu, rahmat-Mu mempertemukan kami dengan jemaat-Mu. Meskipun di dalam online Tuhan, kami yakin percaya jamahan-Mu, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah jemaat-Mu. Oleh sebab itu urapi setiap kami yang melayani Engkau pagi hari ini Tuhan. Worship leader, pemain musik, singer. Oh Tuhan, sound system kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Allah yang memakai setiap kehidupan kami, mengurapi kami Tuhan, melayakkan kami untuk melayani Engkau. Sidang jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan, kami mohonkan hadirnya Engkau di tengah jemaat-Mu menjadi jawaban bagi mereka, menjadi sukacita bagi mereka, jamah lawat mereka Tuhan, di dalam rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berikan kesatuan hati untuk kami beribadah kepada Engkau. Kami rindu Tuhan, kami memperoleh manfaat daripada ibadah kami, yaitu keubahan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan, kami awali ibadah kami ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita merasakan begitu besar kasih Allah dalam setiap kehidupan kita, karena kita sudah merasakan melihat kemuliaan Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau sudah rela mengorbankan hidupmu untuk menebus kami. Kami gak mau menyia-nyiakan pengorbananmu Tuhan. Kami mau dengan segenap hati datang kepada Engkau. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari pujikan dari awal dengan segenap hati. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan
bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Lebih sungguh terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari bawa segenap kehidupan kita lihat kasih kemurahan Tuhan. Lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah ku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, besar kasih-Mu dalam kami Tuhan. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kami sembah Tuhan, Allah yang menebus setiap hidup kami dengan kasih-Mu yang mulia. Kau sudah rela mati bagi kami, layak kami sembah.
haleluya. Mari segenap umat Tuhan sembah, nyatakan kasih-Mu kepadanya, sebab Dia sudah menyatakan kasih-Nya terlebih dahulu bagi hidup kita. Dia sudah mati di saat kita berdosa. Dia sudah menebus setiap kehidupan kita. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Haleluya. Tiada yang melebihi kasih-Mu Tuhan, tiada yang melebihi kasih-Mu dalam hidup kami. Dan kami telah melihat segala kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Kami merasakan kemurahan-Mu. Kami tidak pernah berjalan sendiri Tuhan. Kau selalu menyertai kami. Haleluya. Sebab kami tahu Tuhan, kasih-Mu besar dalam hidup kami. Kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur. Syukur buat kasih-Mu. Syukur buat kasih-Mu. Kiralama sangkaralamo. Haleluya. 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 Syukur. Mari naikkan syukur-Mu di hadapannya. Dia yang sudah mengasihi-Mu, Dia yang sudah menyatakan kemurahan-Nya. Oh haleluya. Syukur, syukur, syukur. Mari naikkan syukur-Mu buat pengorbanannya di atas kayu salib bagi Engkau. Syukur, haleluya. Oh, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih kalau kami ada sampai pada saat ini Tuhan. Semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih, syukur, 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 syukur Tuhan. Syukur, syukur, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Limpah Tuhan dengan ucapan syukur. Syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah melihat kebaikan-Mu, kami sudah merasakan kasih-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau bersuka cita, kami mau memuji nama-Mu, kami mau bersorak bagi Engkau. Sebab Tuhan, pengorbanan-Mu sudah menjadikan kami lebih daripada pemenang. Dan kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Sebab kami tahu siapa kami Tuhan, tanpa Engkau kami tidak berarti apa-apa. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, limpahkan kami dengan sukacita daripada Engkau. Dan biarlah kami dengan segenap kekuatan kami menari di hadapan Engkau, merayakan kemenangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami siap bersukacita di hadapan Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat dikasih Tuhan, kita patut bersukacita sebab kita sudah dijadikan Allah kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Puji Tuhan. Kita pujikan lebih dari pemenang. Amin. Yes. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Sebab Engkau yang memberi kemenangan dalam hidup kami. Yes. Haleluya.
lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Mari serukan bersama-sama. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memberi kemenangan dalam hidup jemaat-Mu. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala Raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Sekali lagi segenap hati. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala Raja. Mari bangkit. Amin. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dia layak dipuji, namanya agung mulia, memberi kekuatan dan menyelamatkan setiap kehidupan kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berikan sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Layak Dia dipuji, layak Dia ditinggikan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Mari dengan segenap hati puji namanya, sebab kekuatannya dahsyat dalam hidup kita. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan,
ajaib dan penuh keagungan. Suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Raja atas dunia. Amin. Yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Semua ajaib Engkau Tuhan, Engkau Allah yang percaya dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah bersukacita di hadapan Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah mengagungkan namanya. Pada saat pagi hari ini, mari kita mengambil bagian yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Kami sudah membutuhkan Engkau Tuhan dalam hidup kami pagi hari ini.
membukukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berbicara dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Yesus, kami tahu kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Dengan segenap hati, belum pernah ada kasih di dunia, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari dengan segenap hati pujikan. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Mari dengan segenap hatimu. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Mari segenap hati kau ku kagumi, ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya sampai kini
Bersabdalah Engkau di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Sungguh kami membutuhkan Engkau, membutuhkan setiap perkataan-Mu yang akan mengubah setiap hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Oh, kami membutuhkan Engkau Tuhan, membutuhkan Engkau lebih dari segala-galanya. Firman-Mu dengan kuasa penciptaan, menciptakan yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Kuasa-Mu yang menciptakan kembali setiap kehidupan kami, berbicara bagi kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan setiap firman-Mu. Ya Allah, haleluya, 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 haleluya. Sungguh kaki kagum akan Engkau, kagum akan perbuatan-Mu, kagum akan setiap perkataan-Mu Tuhan. Ya Allah, wasakai yang sanggup mengubahkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kami serahkan kepada hamba yang memberitakan kebenaran firman. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, Kasih-Mu tiada duanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih kemurahan-Mu bagi kehidupan kami. Kami merindukan Engkau, bersabdalah di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, semakin hari semakin mulia di pandangan-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami pagi hari ini Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami umat-Mu, domba-domba-Mu. Oh Tuhan, berkati kami dengan telinga seorang murid yang mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sucikan hati kami agar menjadi tampungan firman yang baik, Amin. tampungan firman yang benar Tuhan, untuk kami dapat berbuah-buah di hadapan Engkau. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online GSJA Peniel Surabaya. Kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan. Dan kita sungguh boleh mengalami hadirat Tuhan. Percayalah, sekalipun kita dibedakan tempat dan jarak memisahkan kita, tetapi hadirat Tuhan, Roh Allah, saya percaya menjamah dan melawat Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Dan kita sama-sama pagi hari ini akan mendengar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terambil di dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai 19. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai 18. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tunggu sambil Bapak Ibu Saudari di rumah membuka Alkitab masing-masing dan mengikuti pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19.
Demikian bunyi firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kandang, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara kekasih, sekalipun kitab Habakuk ini kalau kita pelajari bersama-sama dari latar belakang kitab ini, bahwa kerajaan Yehuda pada saat itu tengah dalam penindasan, tengah di dalam bahaya penyerangan oleh bangsa Kasdim. Bangsa yang lagi berkembang menjadi bangsa yang besar. Belum lagi ancaman juga berikutnya akan datang dari bangsa Babel di bawah pemimpinan Raja Nebukadnezar. Situasi latar belakang di mana Habakuk hidup pada saat itu di tengah-tengah bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda, dalam satu persoalan yang begitu berat. Satu sisi mereka secara politik, secara keamanan pemerintahan negaranya sangat terancam. Mereka dalam ancaman penindasan, mereka dalam ancaman kelaparan, mereka dalam kehidupan pemimpin-pemimpin kerajaan Yehuda banyak melakukan dosa, kesalahan, bahkan terjadi korupsi. Sehingga situasi ini berkecamuk menjadi satu pergumulan yang begitu berat. Sampai-sampai Habakuk sebagai seorang nabi Tuhan pada saat itu mengalami kebingungan, mengalami kegelisahan, mengalami kegentaran. Karena melihat situasi kondisi bangsanya yang begitu tragis. Diterpa begitu banyak masalah, pergumulan, persoalan. Di dalam negeri mengalami banyak kebobrokan moral. Mengalami banyak dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan. Oleh pemimpin-pemimpin saat itu. Dari sisi luar mengalami ancaman dari bangsa Kasdim dan bangsa-bangsa yang lain. Kompleks Bapak Ibu. Tetapi di tengah-tengah situasi yang seperti itu, kita bisa melihat ada pancaran iman, ada pernyataan keyakinan yang luar biasa. Sehingga kalau kita pelajari kitab Habakuk, tema sentralnya yaitu orang benar akan hidup oleh percayanya. Ayat kuncinya di dalam Habakuk pasal 2, ayat yang keempat bagian B. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bapak Ibu Saudara, ini satu pernyataan yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit, di tengah situasi kondisi ekonomi, keamanan, kehidupan masyarakat yang begitu tragis. Tetapi Habakuk menguatkan iman pengharapannya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi itu. Sambil dia memproklamirkan kebenaran, yaitu orang benar hidup oleh percayanya. Dan Bapak Ibu Saudara, luar biasanya pernyataan iman yang ditulis dalam Habakuk pasal 2 ayat 4 ini, di kemudian hari dikutip oleh Rasul Paulus. Di dalam Roma pasal pertama ayat 17, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di sana. Orang benar hidup oleh iman. Kemudian juga dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-11.
juga Rasul Paulus mengutip sekali lagi kebenaran yang luar biasa ini. Dan juga di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 juga mengutip tentang kebenaran ini. Apa artinya? Artinya yaitu bahwa dalam situasi kondisi apapun, dalam situasi kondisi yang sulit sekalipun, yang membuat kita bingung, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita tidak habis pikir tentang segala sesuatu yang terjadi. Mungkin begitu sulit, mungkin begitu menakutkan, mungkin begitu mengkhawatirkan. Apalagi kalau kita melihat hari-hari ini, kita semua masih mengalami pandemi COVID-19 ini. Wabah ini begitu luar biasa masif. Dialami oleh semua bangsa di dunia ini. Negara-negara masih berjuang bergumul bagaimana caranya mengatasi COVID-19. Termasuk bangsa Indonesia belum lepas dari wabah COVID-19 ini. Dari kita masih dengar bagaimana perkembangan orang-orang yang positif kena COVID terus bertambah. Sehingga ini memunculkan ketakutan yang luar biasa. Kita semua menjaga jarak, kita semua menjaga kesehatan kita supaya kita tidak terpapar. Sehingga kita harus dibatasi, tidak boleh keluar, harus memakai masker jika ada kepentingan-kepentingan khusus kita harus keluar, menjaga jarak dan sebagainya. Dan ini juga berdampak dalam kehidupan ekonomi, berdampak dalam kehidupan usaha, pekerjaan, bisnis. Saya percaya Bapak Ibu Saudara jemaat juga mengalami bagaimana kesulitan, tantangan hari-hari ini. Tetapi di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi kondisi yang penuh pergumulan, di tengah situasi kondisi yang mencekam ini, membuat seringkali kita bingung, gelisah, resah, depresi, stres. Tetapi ada kabar sukacita. Firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita sambil menyatakan pernyataan iman yang luar biasa. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, orang benar dalam situasi kondisi apapun tetap akan hidup oleh iman. Secara manusia takut, gelisah, gentar, khawatir, wajar. Tapi jangan sampai iman kita runtuh di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Karena apa? Karena orang benar hidup oleh karena percayanya. Orang benar hidup oleh karena imannya. Ada jaminan dari Tuhan. Ketika kita di tengah-tengah situasi yang sulit tetap hidup didasarkan iman. Ini fondasi kehidupan kita. Ini pilar yang sangat kokoh yang membuat kita tetap boleh eksis di masa krisis. Boleh tetap tegar sekalipun di masa sukar. Boleh tetap damai sekalipun di tengah badai. Karena apa? Karena ada jaminan firman Tuhan. Orang benar akan hidup oleh imannya. Ibu Saudara, kalau kita ngomong tentang iman. Iman itu diproduk di dalam hati. Itu menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Itu menyangkut keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Pribadi yang penuh kuasa. Pribadi yang sungguh luar biasa. Pribadi yang penuh kasih. Pribadi yang mengerti. Pribadi yang peduli. Pribadi yang tidak pernah akan terlambat menolong kita. Tetapi itu diproduk di dalam hati. Yang tahu kita dengan Tuhan. Tetapi iman yang benar, yaitu iman yang bisa diwujud nyatakan, diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, sebagaimana firman Tuhan pagi hari ini, orang benar akan hidup oleh imannya. Nabi Habakuk memberikan kesaksian yang luar biasa. Dia tidak sekedar menyatakan slogan, memproklamirkan
pernyataan yang sungguh luar biasa. Orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi hal itu diimplementasikan, diwujud nyatakan di dalam setiap kehidupannya. Apa saja yang bisa menyatakan kehidupan kita sebagai orang benar, hidup oleh iman. Sekalipun di tengah situasi yang sulit, sekalipun di tengah situasi yang penuh pergumulan, persoalan seperti hari-hari ini. Sulit semua. Tetapi kita tidak boleh larut di dalam kesulitan itu. Kita tidak boleh kalah di dalam kesulitan itu. Iman kita tidak boleh runtuh di dalam kesulitan itu. Malah kita harus menyatakan iman kita semakin kuat. Iman kita semakin cemerlang. Melalui apa? Melalui diwujud nyatakan 3 hal penting. Yang pertama, orang benar akan hidup oleh imannya. Diimplementasikan melalui apa? Senantiasa hidup di dalam doa. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Pasti dia akan senantiasa hidup di dalam doa. Tidak ada ceritanya orang benar, orang percaya, yang katanya percaya, yang katanya orang beriman. Tetapi dalam hidupnya tidak hidup di dalam doa. Itu nonsen. Orang benar, orang beriman, orang percaya harus, tidak bisa tidak, harus senantiasa hidup di dalam doa. Karena apa? Karena itu adalah implementasi, pembuktian, wujud nyata sebagai orang yang benar, sebagai orang yang percaya. Hidup oleh iman. Imannya ini diimplementasikan, diwujud nyatakan dengan apa? Dia memiliki kehidupan doa kepada Tuhan. Coba perhatikan dalam Habakuk pasal 3, ayat yang pertama dan kedua. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Perhatikan, di dalam situasi yang sulit yang dihadapi oleh Nabi Habakuk, di dalam situasi yang mencekam, menakutkan, dalam situasi kebingungan, Nabi Habakuk tidak bersungut-sungut. Nabi Habakuk tidak undur dari Tuhan. Dia tidak marah kepada Tuhan. Tetapi sebagai orang benar, sekalipun diizinkan Tuhan menghadapi situasi yang sulit saat itu, situasi yang membingungkan saat itu, situasi yang dia tidak mengerti mengapa harus terjadi. Bangsa Yahudi, bangsa kerajaan Yehuda harus mengalami tantangan, masalah, ancaman yang luar biasa dari bangsa Kasdim. Belum lagi juga nanti akan mengalami tantangan dari bangsa Babel di pemerintahan Nebukadnezar. Nabi Habakuk tidak habis mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Tetapi dalam situasi yang sulit itu, sebagaimana Nabi Habakuk menyadari hidupnya sebagai orang benar, dia hidup oleh iman. Dia menyerahkan, dia menyatakan segala kekhawatirannya, kegelisahannya. Bukan marah protes kepada Tuhan. Bukan ngomel mengumpat, mengutuki Tuhan. Tetapi malah dia mengambil satu langkah yang nyata, membuktikan imannya yang luar biasa. Yaitu apa? Habakuk berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tindakan kita untuk berdoa
Di tengah situasi yang sulit seperti ini, di tengah situasi pergumulan yang kita alami hari-hari ini, itu menjadi cerminan iman kita. Sekali lagi saya katakan, orang percaya itu harus hidup dalam doa. Kalau kita berkata, aku orang percaya, aku orang beriman, reaksi kita, respon kita ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, ketika kita ada dalam situasi yang sulit, respon kita harus berdoa. Itu bukti bahwa kita orang beriman. Itu bukti bahwa kita orang percaya. Dan lebih daripada itu, ketika kita dalam situasi sulit mengambil respon, berdoa kepada Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat bersama-sama di dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-7. Mazmur 34 ayat yang ke-7. Coba kita lihat bersama-sama. Orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas itu berseru. Orang benar yang tertindas tidak bereaksi. Kemudian menyalahkan Tuhan. Menyalahkan sekelilingnya, menyalahkan orang-orang di sekitarnya, menyalahkan keadaan, situasi, kondisi yang ada. Tidak. Tetapi orang benar ketika masuk mengalami situasi yang sulit, tertindas, mengalami pergumulan, persoalan, orang benar itu mengambil respon yang benar, pilihan yang benar, yaitu apa? Berdoa, berseru kepada Tuhan. Haleluya. Doa yang didasarkan iman itu akan mendatangkan kelegaan, akan mendatangkan ketenangan, bahkan akan mendatangkan keselamatan bagi kita. Tapi doa yang bagaimana yang harus kita hidupi di dalam hidup ini supaya kita mengalami mujizat, pertolongan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera dari Tuhan. 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14. Di sana dinyatakan dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-7 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Perhatikan, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Respon yang benar ketika diizinkan Tuhan kita masuk situasi yang sulit, masuk dan mengalami pergumulan, kesulitan, tantangan. Hari-hari ini mari kita mengambil respon yang benar, tidak marah, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan lingkungan, tidak menyalahkan orang-orang di sekitar kita, tapi mari kita mengambil sikap yang benar, yaitu berdoa kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Kita mencari wajah Tuhan, kita merendahkan diri, kita sungguh-sungguh berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dan Tuhan pasti mendengarkan dari sorga dan akan memulihkan negeri kita, memulihkan keadaan kita, memulihkan rumah tangga kita, memulihkan kesehatan kita, memulihkan usaha bisnis kita di tengah situasi yang sulit. Tetapi kita sebagai orang percaya, orang beriman, orang benar bisa merespon dengan baik, merespon dengan benar, yaitu berdoa kepada Tuhan. Yakobus katakan, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Oleh sebab itu mari kita semakin memacu kehidupan doa kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Oh, kita tidak bisa berkumpul di gereja Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada banyak waktu dan kesempatan di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Sungguh-sungguh merendahkan hati kita. Sungguh-sungguh kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Sehingga Allah mendengarkan seruan dan doa kita, dan Dia akan memulihkan kita, Dia akan menyembuhkan kita, bahkan Dia akan memberkati kita. Oleh sebab itu sidang jemaat Tuhan kekasih, mari kita sungguh-sungguh membangun kehidupan doa kita semakin tekun, semakin sungguh-sungguh. Sebagaimana Rasul Paulus berkata, berdoalah senantiasa, berdoalah setiap waktu. Dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga, di mana Yeremia hidup sejaman dengan Habakuk. Dia berkata seperti ini, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Haleluya. Di tengah-tengah kesulitan, tantangan, di tengah-tengah kegelisahan, kebingungan, dan ketidakmengertian ini, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Sebab disitulah doa orang benar, doa orang percaya. Apabila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Hal yang kedua, cerminan orang benar hidup oleh iman. Bukan hanya hidup di dalam doa, tetapi lebih daripada itu. Yang kedua, orang benar hidup oleh iman akan senantiasa fokus kepada Tuhan dan bukan kepada masalah. Sekali lagi, orang benar yang hidup oleh percayanya, dalam hidupnya dia tidak akan fokus kepada masalah. Dia tidak akan fokus kepada problem. Dia tidak akan fokus kepada pergumulannya. Dia tidak akan fokus pada tantangannya. Tapi orang benar yang hidup oleh iman, dia akan fokus kepada Tuhan di tengah tantangan, di tengah persoalan pergumulan yang ada. Ini kebenaran yang luar biasa. Dan ini kunci kedua untuk kita mengalami pertolongan Tuhan. Untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Untuk kita tetap damai di tengah badai. Tetap eksis di masa krisis. Tetap tegar di masa sukar. Yaitu ketika kita bisa fokus kepada Tuhan. Bukan kepada masalah. Bukan kepada persoalan. Bukan kepada pergumulan. Sebagaimana Nabi Habakuk. Coba kita lihat di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Ayat yang 17 dan 18. Luar biasa. Saya bacakan seperti ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasanya persoalan, pergumulan, kesulitan, tantangan yang dialami Habakuk dan orang-orang Yahudi saat itu. Kerajaan Yehuda mengalami kesulitan karena diinvasi kerajaan Kasdim. Dan juga mengalami tantangan dari bangsa-bangsa yang lain. Kehidupan pejabat-pejabat pemerintahan saat itu korup. Banyak orang-orang Yehuda yang hidup di dalam dosa. Kompleks Bapak Ibu Saudara. Sehingga mengalami banyak kesulitan, tantangan. Tetapi kembali, Habakuk sebagai orang benar, orang beriman, dia tidak fokus kepada persoalan pergumulannya. Dia tidak fokus kepada kesulitannya. Tadi dijelaskan bagaimana
pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan. Bapak Ibu Saudara, ini dulu adalah pekerjaan utama penduduk Yehuda saat itu. Belum lagi kambing domba terhalau dari kurungan. Lembu sapi tidak ada dalam kandang. Oh, tragis, sudah jatuh tertimpa tangga, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam kondisi yang menyedihkan, dalam kondisi yang penuh pergumulan, penuh persoalan itu, Habakuk, sekali lagi garis bawahi, tidak larut di dalam pergumulannya, tidak fokus kepada persoalan pergumulannya, tapi dia fokus kepada Tuhan. Kenapa ini penting? Bapak Ibu Saudara, kalau kita fokus kepada persoalan masalah yang kita hadapi, maka cepat atau lambat Bapak Ibu Saudara pasti akan kalah. Saya pernah sering beri ilustrasi sebuah koin, uang koin, Rp1.000 atau Rp500, itu kecil Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau uang koin itu, coba Bapak Ibu Saudara praktekkan di rumah saat ini. Kalau ada koin, coba. Kalau uang koin yang kecil itu, terus Bapak lihat, Bapak Ibu Saudara lihat, terus dipandang, terus semakin dekat, dekatkan dengan mata kita, dekatkan terus, maka koin yang kecil itu maka akan menutupi pandangan kita. Sehingga sebagian besar penglihatan kita akan tertutup, gelap. Tidak lihat apa-apa. Padahal koin itu cuma kecil. Tapi karena koin itu terus kita lihat, terus kita pandang, sehingga itu semakin kelihatan dekat dan membesar. Sehingga kita tidak bisa melihat orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita menjauhkan koin itu, semakin jauh, semakin jauh. Bapak Ibu Saudara, koin itu tidak ada artinya. Kecil dibanding dengan mungkin itu suami Bapak Ibu Saudara di sebelah, anak-anak, keluarga, tidak ada artinya. Oleh sebab itu prinsip ini. Jangan fokus kepada masalah dan pergumulan persoalan yang kita hadapi hari-hari, yang kita alami hari-hari ini. Akan membuat sepertinya persoalan ini besar, semakin membesar seperti gunung yang tidak mungkin kita bisa atasi dan selesaikan. Itu langkah yang salah. Belum lagi juga nanti kekuatan kita akan semakin kecil Bapak Ibu Saudara. Kita akan semakin merasa kecil dan tidak berdaya dan akhirnya kalah. Tetapi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang benar hidup oleh imannya, oleh percayanya. Oleh sebab itu bukti dan bentuk kepercayaan kita yaitu arahkan pandangan mata kita kepada Yesus Tuhan kita. Jangan fokus kepada masalah, tapi mari fokus kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa kita. Masalah Bapak Ibu Saudara dan saya hari-hari ini tidak ada artinya dibanding dengan Allah kita yang dahsyat, katakan amin. Dibanding dengan Yesus Kristus Tuhan kita yang maha kuasa, haleluya. Apapun persoalan hari-hari ini, pandang Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara akan menemukan kebenaran dengan iman. Yesusku lebih besar dari masalahku. Yesusku lebih hebat dari pergumulanku. Yesusku Allah yang maha kuasa. Yesusku pembuat mujizat. Allahku sanggup memulihkan kehidupan ekonomiku. Allahku sanggup memulihkan kehidupan kesehatanku, menyembuhkan dengan sempurna. Allahku mampu memulihkan kehidupan bisnis usahaku. Allahku mampu menghidupkan dan memulihkan kehidupan keluarga rumah tanggaku. Kembali penuh damai, sentosa dan sejahtera. Asalkan jangan engkau fokus kepada masalahmu.
Jangan kita fokus kepada persoalan pergumulan, tapi mari kita fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara pasti ingat satu kisah di dalam Matius pasal 14, ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan kemudian Petrus berkata, kalau memang engkau itu guru, suruhlah aku berjalan. Tuhan katakan, mari berjalan. Petrus melangkahkan kakinya keluar dari perahu. Dia berjalan di atas air. Tidak ada seorang murid satupun yang pernah berjalan di atas air kecuali Petrus. Dia melangkahkan kakinya keluar dari perahu. Dia berjalan, betul-betul berjalan di atas air, Bapak Ibu Saudara. Ketika matanya tertuju kepada Yesus, dia mampu berjalan di atas air. Tetapi ketika dia baru beberapa langkah, kemudian matanya tidak lagi tertuju kepada Yesus. Matanya beralih kepada luh ombak, angin, badai. Akhirnya dia tenggelam. Kebenarannya, kalau kita, mata iman kita, mata rohani kita tertuju hanya kepada Yesus, sekalipun ada badai, gelombang menerpa hidup ini, kita mampu berjalan di atas air. Arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Ada pujian yang menyatakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, mengatasi badai hidup ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena kita fokus hanya kepada Yesus, memandang Yesus. Bukan masalah, bukan pergumulan, bukan persoalan kita. Tetapi mata kita tertuju hanya kepada Yesus. Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Coba kita lihat sejenak Bapak Ibu Saudara. Untuk semakin meyakinkan kita betapa pentingnya kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. 9. Sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini juga seirama dengan pernyataan Habakuk di dalam ayat yang ke-18. Lanjutan ayat 17 tadi. Setelah dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18 menjadi puncak pernyataan imannya, keyakinannya, karena dia fokus kepada Tuhan di dalam hidupnya. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya. Habakuk dengan kata lain dia berkata, sekalipun dalam hidupku banyak mengalami masalah, persoalan, hal-hal mengecewakan, semuanya mengecewakan, semuanya mungkin tidak menyenangkan, sulit terasa. Tetapi aku tahu, aku akan tetap fokus kepada Tuhan. Aku akan memandang Dia. Aku tahu Dia Allah yang penuh kasih, Dia Allah yang penuh kuasa, Dia Allah yang akan menyelamatkan aku. Dan akan tetap terus menyelamatkan aku. Sehingga aku akan tetap bisa beria-ria dan bersorak-sorai, bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara,
akan senantiasa tetap tegar sekalipun di masa sukar, tetap eksis sekalipun di masa krisis, tetap damai sekalipun di tengah badai. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya fokus bukan kepada masalah, bukan kepada pergumulan, bukan kepada kesulitan yang ada hari-hari ini, tapi fokus kepada Tuhan. Kau akan melihat dan menemukan betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Tuhan kita yang penuh kasih, Tuhan kita yang penuh kuasa, Tuhan kita yang mengerti, Tuhan kita yang peduli, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita dan Dia setia mendampingi kita dan Dia selalu siap untuk menolong kita dan pertolongannya tidak pernah terlambat sebab Dia punya 1001 macam cara untuk menolong dan menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika mata kita tertuju kepada Yesus, fokus kepada Tuhan, engkau akan dikuatkan. Engkau akan bisa melalui badai-badai pergumulan persoalan dan engkau akan keluar sebagai pemenang di dalam Yesus. Haleluya. Yang ketiga, orang benar akan hidup oleh imannya. Hal itu diimplementasikan. Bukan hanya dia selalu hidup di dalam doa. Bukan hanya dia selalu fokus kepada Tuhan. Tetapi yang ketiga, orang benar yang hidup oleh iman, dia akan senantiasa mengandalkan Tuhan. Haleluya. Dia akan senantiasa mengandalkan Tuhan. Ayat 19 dari pembacaan kita Habakuk pasal 3. Di sana firman Tuhan berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya. Orang benar yang hidup oleh iman tidak akan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak akan mengandalkan pengalamannya, kemampuannya, harta bendanya, relasinya. Enggak. Orang benar, orang yang hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan akan senantiasa mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Mengapa? Karena Yeremia pasal 17 ayat 8 dan 9. Coba kita lihat bersama. Kita baca dengan pelan dan tegas dan jelas. Sambil kita hayati. Yeremia 17 ayat 8 dan 9. Sebelumnya kita baca ayat 7. Sebelumnya kita baca ayat 7 dulu. Iya. Ayat 7 mulai dalam Yeremia 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Perhatikan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ayat 8 dan 9. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayat 9 Bapak Ibu Saudara. Oh iya, sampai ayat 8 saja. Ayat 8 saja. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Iya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Itulah gambaran kehidupan orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Di tengah persoalan, pergumulan, kesulitan dan tantangannya, dia senantiasa mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini, di tengah-tengah kehidupan kita bersama, yang kita tahu memang tidak mudah, penuh pergumulan. Tetapi kita tidak boleh kalah menghadapi pergumulan, tantangan, situasi yang sulit ini. Sebagai orang benar, orang yang percaya, orang yang beriman, Bapak Ibu Saudara dan saya harus mampu hidup di dalam doa. Harus mampu senantiasa fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalahmu. Karena ketika kita fokus pada masalah, tidak akan menolong dan menyelesaikan. Tapi fokuslah kepada Tuhan, kau akan melihat betapa luar biasanya Allah. Betapa dahsyatnya Allah kita. Betapa dia Allah yang penuh kasih, penuh kuasa, Allah yang mengerti dan peduli, tidak akan membiarkan kita seorang diri. Dan orang yang benar, yang hidup dalam iman, akan bisa mengandalkan Tuhan. Saya senang satu pujian yang menyatakan satu-satunya yang kuandalkan. Pujian ini liriknya berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Biarlah ini menjadi pernyataan kita kepada Tuhan di tengah situasi, kondisi yang sulit hari-hari ini. Tetapi kita tidak boleh kalah dan menyerah. Kita tidak boleh mengeluh, bersungut-sungut. Karena apa? Karena orang benar akan hidup oleh iman. Implementasinya, wujud nyatanya apa dalam hidup ini? Orang benar akan selalu hidup di dalam doa. Orang benar akan selalu fokus kepada Tuhan. Orang benar, orang yang seperti ini akan senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya sumber pertolongan, sumber penghiburan, sumber pengharapan, sumber kesembuhan, sumber keselamatan yang sanggup memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Terlebih siang hari ini, kita akan sama-sama ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita dikuatkan, diteguhkan sekali lagi melalui perjamuan kudus siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih,
Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Oleh sebab itu saya undang pemain musik, WL, singer maju ke depan, kita sama-sama akan angkat pujian. Belum pernah ada kasih di dunia. Kita pujikan pujian ini sambil kita mempersiapkan hati kita sidang jemaat Tuhan. Untuk kita sama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Dan jemaat Tuhan sambil mempersiapkan unsur-unsur perjamuan yang sudah dibagikan oleh ketua-ketua kelompok ke setiap anggota sidang jemaat Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Belum pernah ada. Haleluya. Glory. Oh syukur. Terima kasih. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi, haleluya, kasih seperti ini sanggup mengubahkan, mengubahkan diriku menjadi baru, haleluya, selain kasih-Mu. Oh Yesus, sama-sama dengan genap hati sedang jemaat Tuhan di rumah masing-masing katakan amin. Kau buka bumi dalam hati, amin. Kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada dua, Kau buka bumi hati. Kasih-Mu tiada duanya sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada dua, Kasih-Mu tiada dua. Sekali lagi, Kasih-Mu tiada duanya. Sambil sidang jemaat Tuhan mempersiapkan unsur-unsur perjamuan kudus dan juga petugas akan maju ke depan membagikan unsur-unsur perjamuan kudus, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 dan seterusnya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus,
Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah kamu ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang terjadi dengan orang-orang fasik dan orang-orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Sambil kita mempersiapkan hati kita, dan kita akan sama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita angkat pujian pada satu bukit jauh dari sini. Haleluya. Mari kita membawa kehidupan kita sekali lagi di bawah kaki salib Tuhan. Haleluya. Untuk kita dikuatkan, untuk kita diteguhkan iman pengharapan kita. Haleluya. Dan kita dibaharui sekali lagi. Satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Amin. Ku teringat cinta Tuhanku, ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sekali lagi dengan iman katakan, sana ku dapat ampun dosa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini. Setelah kami mendengar firman kebenaran-Mu, kami akan ambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Kuduskan, layakkan kami, hamba, setiap pelayan-pelayan-Mu dan setiap umat-Mu yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, dipersatukan dalam tubuh dan darah Tuhan. Layakkan kami, tahirkan kami, perkenankan kami, hingga kami mengalami berkat rahmat kemurahan Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Iman kami dikuatkan, pengharapan kami semakin diperteguh di dalam Tuhan. Sekalipun mengiring Tuhan memang tidak mudah, mengiring Tuhan ada banyak ujian dan tantangan, tapi kami tetap dikuatkan, kami tetap dihiburkan. Terlebih melalui perjamuan kudus ini kami mengingat kembali akan pengorbanan Kristus yang luar biasa bagi setiap kami. Kasih-Mu sungguh nyata, kebaikan-Mu sungguh nyata. Terima kasih Tuhan. Kami akan makan roti
yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus dan anggur yang melambangkan darah Kristus. Kami dipersatukan, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Terpujilah nama Tuhan. Berkat Allah turun atas kami semua. Sidang jemaat Tuhan yang ambil bagian dalam perjamuan kudus, dimanapun kami berada, dilawat, dijamah, dan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum kita sama-sama makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan anggur yang melambangkan darah Kristus, dengarlah firman Tuhan sekali lagi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti atau kita mengucap syukur kepada Allah adalah persekutuan di dalam tubuh Tuhan Yesus yang telah dihancurkan untuk pengampunan dosa kita? Oleh sebab itu makanlah, ingat dan percayalah bahwa engkau telah ditebus oleh darah Yesus. Hidupmu telah menjadi satu dengan Tuhan melalui pengorbanannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau hidup dalam hidup yang baru. Engkau hidup dalam iman pengharapan dan keselamatan di dalam Yesus. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita persiapkan anggur perjamuan. Sebelum kita sama-sama minum, dengarlah firman Tuhan sekali lagi. Kita angkat lebih tinggi. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang kita mengucap syukur kepada Allah adalah persekutuan di dalam darah Kristus. Darah yang agung, darah yang kudus, darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat itu. Minumlah, ingat dan percayalah. Hidupmu adalah hidup yang baru di dalam Tuhan, dalam persekutuan di dalam darah Kristus. Hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Dengarlah firman Tuhan. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama kamu dalam kerajaan Bapakku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sembah, kita agungkan Tuhan. Oh, buat kasih, buat pengorbanannya yang luar biasa bagi setiap kita. Oh haleluya, sehingga kita yang lemah dikuatkan kembali. Oh, kita yang dalam beban berat diberikan kelepahan, kelekasan di dalam nama Yesus. Haleluya. Bahkan yang sakit dijamah, disembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Lawat umatmu, lawat umatmu Tuhan. Kuasamu, kasihmu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau, kami agungkan Engkau, kami puji Engkau, Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami, penebus kami. Haleluya.
kasih Tuhan. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kali kami ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kami kembali mengingat karya dan pengorbanan-Mu. Bukti kasih terbesar-Mu bagi setiap kami. Sehingga kami sebagai anak-anak-Mu, umat-umat tebusan-Mu, senantiasa dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan. Sehingga kami yang dalam beban berat, kami mendapatkan kelepasan, kelegaan. Kami yang bimbang ragu, boleh diteguhkan kembali. Bahkan kami yang sakit dijamah, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya jaminan, pemeliharaan, pertolongan, bahkan keselamatan dari Tuhan nyata untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat perjamuan kudus pagi hari ini. Dan kami menyerahkan segenap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan selalu memeliharakan, menjagai dan memberkati. Keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu. Jangan lupa kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Berkati bangsa negara kami. Berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Dan jajaran yang ada. Berkati Tuhan. TNI, Polri. Gugus tugas COVID-19. Berkati semua. Oh, berikan kekuatan, hikmat kuasa-Mu. Persatuan, kesatuan, kebersamaan dalam mengatasi wabah COVID-19 ini. Sehingga sungguh wabah ini cepat teratasi. Bangsa kami, rakyat kami boleh cepat bisa mengatasi dan menyelesaikan dan mengalahkan virus COVID-19 ini. Kami terbebas, kami merdeka, kami menang oleh karena Tuhan yang menolong dan menyembuhkan kami. Pulihkan ekonomi bangsa negara kami. Pulihkan perekonomian umat-Mu. Pulihkan perekonomian para jemaat-Mu Tuhan. Yang mengalami banyak kesulitan, tantangan di tengah pergumulan COVID-19 ini. Kami percaya pemeliharaan-Mu sempurna. Dan pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan setiap umat-Mu. Hamba menyerahkan ke dalam tangan dan pengasihan-Mu. Mereka tetap terpelihara, dijaga dan dilindungi, diberkati oleh tangan kasih-Mu yang luar biasa. Pada akhirnya hamba mohonkan berkat Tuhan bagi umat-Mu pagi hari ini. Sidang jemaat Tuhan kekasih, arahkan hati dan pikiran-Mu, tadakan tangan-Mu, arahkan hati-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam kehidupanmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Hari ini, esok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semuanya tetap terpelihara dan diselamatkan oleh Tuhan. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, haleluya. Besar anugerah-Mu, amin Tuhan. Melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu,
Selamat siang, Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat dikasihi Tuhan. Sungguh berbahagia kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita menikmati tubuh dan darah Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membawakan beberapa pengumuman sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya, tetap kita berdoa, sidang jemaat, seluruh pengerja pengurus berdoa untuk kita dapat beribadah secara bertatap muka di dalam gedung gereja supaya kita lebih cepat lagi dapat beribadah di dalam rumah Tuhan, tidak secara online lagi. Itu kerinduan kita, semoga Tuhan mendengarkan dan menguatkan setiap hati kita. Amin. Sampai saatnya nanti kita berjumpa di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Setelah ibadah raya online ini jam 10.30 akan ditayangkan ibadah sekolah minggu Peniel Kids yang akan ditayangkan melalui channel YouTube GSJA Peniel Indonesia, GSJA Peniel Surabaya. Pengumuman selanjutnya untuk bulan Juli, sesuai dengan kesepakatan rapat pengurus, ibadah akan tetap dilaksanakan secara online. Jadi di dalam minggu-minggu ke depan, dalam bulan Juni, ibadah kita masih online yang akan ditayangkan di channel YouTube GSJA Peniel Indonesia, GSJA Peniel Surabaya. Bapak Ibu bisa mengikuti tayangan tersebut pagi hari untuk ibadah raya, pagi hari jam 9 pagi, dan untuk sekolah minggu jam 10.30 pagi. Berita gembira bagi kita yang merindukan ibadah doa malam yang beberapa waktu kita liburkan. Pada bulan Juli akan diadakan ibadah doa malam yang akan diawali pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2020. Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah doa malam melalui Google Meet. Nanti linknya kita akan bagi di WA Group dan juga nanti diinfokan melalui ketua-ketua kelompok. Jadi ibadah doa malam akan dimulai lagi pada tanggal 5 Juli 2020 melalui online, yaitu menggunakan Google Team atau Google Meet. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di pengumuman selanjutnya di WA Group masing-masing. Puji Tuhan, demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.